A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puja serta puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah insyaallah di dalam kajian pekanan One Brother Sabtu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir dan berpartisipasi di kajian ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah materi kali ini adalah materi yang berat. Jadi karena tentang pemikiran dan juga tentang kehidupan yang sekarang ini ya, tentang permasalahan yang sudah menjadi sesuatu hal yang ada di sekitar kita, yaitu tentang sekulerisme dengan topik sekulerisme itu bukan tradisi Islam, seperti itu. Jadi sejarah kita akan membahas dari sejarah, terus setelah sejarah dari sekulerisme itu terus sampai ke masa abad pertengahan, terus setelah itu kondisi sekarang efeknya seperti apa terhadap umat Islam dan manusia secara umum atau kepada seluruh bangsa-bangsa, terutama karena ini adalah pemahaman ideologi ya. Seperti kita pahami bahwasanya ideologi itu adalah kalau kita melihat ayat tentang ideologi itu ada di surat Inna dina wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya bahwasanya din atau way of life atau ideologi yang benar yang paling tinggi itu Islam, atau di ayat lain Islamu ya'lu wa la yu'la alai, atau Islam itu tinggi. Hadis ya, di hadis ya, maaf ya, hadis ada Islamu ya'lu wa la yu'la alai, itu yaitu Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian. Ini ayat-ayat tentang ideologi pun kita pahami dari pemahaman ideologi bahwasanya ideologi itu dari pemahaman orang barat, bahwasanya tidak mungkin ada dua ideologi yang ada di suatu dunia ya, bukan aja negara nih, yang mana karena ideologi itu sudah menjadi tabiat atau menjadi semacam karakteristik ideologi itu, yaitu dia akan menguasai gitu. Dia tidak akan membiarkan lawan ideologinya itu akan tumbuh gitu. Dengan cara apa? Dengan cara baik seperti yang pada tahun 1990-an itu kan terjadi perang dingin ya, antara ideologi barat dengan ideologi timur atau ideologi kapitalis ya. Ideologi kapitalis dengan ideologi komunis, yaitu perang dingin. Tidak terjadi perang tetapi terjadi perang urat saraf yang sangat menegangkan, sehingga akhirnya dikalahkanlah ideologi komunis. Ada seorang syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwasanya ideologi komunis ini akan hancur. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena dalam ideologi komunis ini keinginan atau gorijo seseorang atau
ada suatu hal yang di dalam tubuh manusia itu ditekan, yaitu naluri beragama. Nah, makanya dengan kondisi seperti itu, dasar daripada ideologi komunis itu hancur. Begitupun sama dengan beliau katakan, begitupun sama dengan ideologi kapitalisme ini gitu. Yang nanti sedikit akan dikupas di inian ini ya. Baik, jadi asal muasal daripada sekulerisme. Jadi kita umat Islam harus tahu. Jadi sekulerisme itu adalah paham yang dulu pernah ada, yaitu asalnya itu, Anda mau berbicara flashback ke belakang dulu ya, dari abad 15. Jadi dari abad ke-5 sampai abad ke-15 itu adalah abad dimana kalau di dalam pemikiran barat itu adalah the dark ages. Abad ke-5 berarti tahun 1500 ya, tahun 500 atau tahun 500 sampai 600 gitu. 500 sampai 600 itu the dark age. Dari apa itu? Ternyata sejak agama Nasrani itu, atau bukan agama Nasrani ya, sejak Katolik itu menjadi agama di Roma. Nah, ini kalau kita baca sedikit sejarah ya. Jadi dulu waktu Yesus, Nabi Isa ya, kita baca. Nabi Isa menjadi nabi itu kan dimusuhi oleh orang-orang Romawi ya, orang Romawi. Sekian lama ternyata Kristen ini atau pemahaman Katolik ini menjadi berkembang di masyarakat, terus mereka dijadikan sebagai agama negara gitu. Jadi letaknya itu tahun abad ke-5 gitu. Jadi abad ke-5 itu agama Katolik ini menjadi agama negara. Ini agama negara, atau dikatakan bahwasanya yang menguasai kehidupan masyarakat itu, atau menguasai hukum-hukum yang ada di masyarakat itu adalah hukum daripada Katolik gitu, atau agama Katolik. Nah, jadi kan agama negara. Nah, dari situ sampai abad 15 itu mereka hidup di bawah bayang-bayang gereja. Bayangannya gini loh. Jadi orang itu dilarang pada masa itu menyelisihi gereja atau menyelisih ajaran Katolik. Ini pun agamanya Katolik ya. Gerejanya gereja Katolik, bukan gereja yang lainnya gitu. Karena pada saat itu yang namanya gereja di pemahaman pemahaman dulu itu yang ada hubungannya dengan sekulerisme, atau dengan sekulerisme itu adalah gereja Katolik. Jadi tidak boleh ada pemikiran yang menyelisih gereja. Jadi kalau kita membaca filosof kayak Galileo gitu, terus Martin Luther, itu termasuk orang-orang yang filosof yang dulu itu berseberangan dengan pemikiran gereja gitu, yang tidak ingin dominasi gereja itu. Maksudnya gereja itu udah banyak kesalahan gitu, Jadi satu contoh lah, kita pernah dengar itu bahwa bumi itu datar gitu, seperti itu. Terus Galileo mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu, karena Galileo pada saat itu di negeri kaum muslimin, di Khilafah Abbasiyah, pada saat itu pemahaman umat Islam, atau kebalikan di Islam itu the golden ages, yaitu di masa itu di Khilafah Abbasiyah itu penemu Islam sudah mengatakan bumi itu bulat. Itu bahkan sudah menggambar globe gitu, peta dunia. Kita skip. Nah, dari sini munculnya mereka tuh hidup di bawah bayang-bayang. Bahkan sampai negara-negara di Eropa itu, negara di Prancis, di Inggris, di Italia, di daerah Eropa lah, dia itu mau mengangkat raja itu harus izin ke Paulus. Jadi
segitu hebatnya dominasi gereja, bahkan mereka mengatakan bahwasanya suara Tuhan adalah suara raja gitu. Sampai seperti itu. Jadi inilah menurut mereka ini adalah suatu kejumudan yang ada di masa itu. Singkat cerita, terjadilah di mana ada para pemikir atau filosof barat tadi yang diprakarsai oleh Martin Luther, atau mereka katakan itu Luther King. Nah, mereka mengadakan pemberontakan terhadap gereja ini yang akhirnya, singkat cerita, saya akan skip karena terlalu banyak distraction, skip ke masa dimana maunya itu umat Islam, umat pada saat itu orang-orang Eropa pada saat itu jangan ada dominasi gereja lagi, singkat cerita. Karena apa? Karena gereja itu ya emang secara fakta dan realita ajaran gereja itu tidak ada tentang ajaran kehidupan. Jadi mereka mengadakan perang yang sangat lama sehingga terjadilah deal win-win solution di antara mereka. Ya udah gini saja akhirnya gitu. Gereja untuk urusan dunia serahkan kepada kami gitu. Untuk urusan agama serahkan kepada gereja. Nah, dari situlah pemisahan agama dari kehidupan. Bahkan pemisahan di sini itu pemisahan agama itu bukan saja dari pemerintahan, tetapi pemisahan agama dari kehidupan, campur tangan agama terhadap kehidupan gitu. Nah, jadi yang tadinya ya ini momen ini dari abad 15 ini dijadikan suatu momen yang sangat, kalau umat Islam itu perayaan yang luar biasa gitu. Karena mereka terlepas lagi dari bayang-bayang Paulus tadi tuh. Paulus tuh. Jadi dulunya dia itu mau mengangkat raja dan rajanya pun itu kan anak keturunan gitu. Keturunan dan restu dulu ke Paulus, sekarang enggak. Jadi republik gitu. Jadi diserahkan kepada masyarakat gitu untuk memilih rajanya, sehingga mereka masyarakat itu merasa mempunyai andil di dalam menentukan siapa yang menjadi raja. Nah, itu yang menjadi euforia orang-orang Eropa pada saat itu. Terus juga kehidupan udah sekarang dengan untuk masalah hukum apa segala macam serahkan kepada kami juga. Sehingga mereka dengan parlemennya itu dengan orang-orang dipilih itu, parlemennya kalau di sini itu kayak lawmaker atau parliament house itu atau MPR DPR itu kalau dari Indonesia ya. Jadi mereka tuh membuat hukum, membuat aturan, dan mereka membuat aturan itu sesuai dengan apa yang ini kan itu pokoknya masyarakat itu turut andil, turut memberikan sumbangsinya dalam menentukan kehidupan. Yang akhirnya dari start point dari situ ada yang pernah mengambil ini gak apa, maksudnya ada yang terbesit gak abad 15 itu ada apa gitu di umat Islam tuh. Jadi menjadikan titik awal dan titik tolak daripada kemajuan dan kemunduran suatu peradaban jadinya. Jadi pada abad 15 itu ternyata Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi pada tahun 1453 itu kekuasaan yang ada di Romawi Timur itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Itu dijadikan titik di mana kehancuran hegemoni gereja itu. Nah, kita kan nggak terbesit di dalam pikiran kita ada apa untuk kehancuran Konstantinopel itu diserang oleh orang yang mulia yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya bahwasanya sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Bahasa Arabnya gimana, Mas? Lupa saja. Luar biasa tuh. Jadi sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya pasukan adalah
eh, apa sukanya Inal Jais Jalikal Jais gitu kan, Inal Jais Jalikal Jais. Nah, jadi seperti itu. Nah dari situ Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga mengatakan di buku Ad-Daulah itu dari abad 15 itu Islam turun tuh pemikirannya tadi kan, dari kan pada saat sebelum abad 15 kan Islam itu abad keemasan ya, atau golden age ya. Nah dari abad 15 itu penurunan pemikiran umat Islam, yaitu pada saat itu kemerosotan berpikir, cara berpikir umat Islam turun gitu. Di sisi lain di Eropa, karena tidak ada dominasi gereja tadi, pemikiran mereka naik gitu, naik karena tidak ada lagi bayang-bayang gereja. Kalau bisa dikatakan oleh saya itu orang Barat atau orang orang Barat atau orang Eropa itu tanpa agama dia maju, tanpa agama dia maju. Nah gitu, nanti quote yang lainnya dari untuk umat Islamnya. Jadi pada saat itu apa ditandai dengan apa? Ditandai pada saat itu karena lepas daripada pada saat itu emang banyak kondisi di umat Islam ya, dan saya tidak akan membahas terlalu panjang, tapi ada key point saja di kondisi umat Islam yang tadi seperti penaklukan Konstantinopel itu menjadi titik awal daripada kemunduran, starting kemunduran daripada umat Islam itu. Nah, dan ini perlu disadari oleh kita umat Islam bahwasanya sekulerisme. Jadi orang-orang Barat menjadikan kehidupan ini atau pemisahan daripada kehidupan dengan gereja Katolik atau dengan ajaran Katolik itu dikatakan sekulerisme gitu. Nah, sekulerisme itu adalah azas daripada pemikiran Barat. Nah, ini perlu di dalam kurung, di bracket, terus digarisbawahi. Sekulerisme itu adalah pemikiran atau ide daripada orang-orang Barat gitu. Nah, yang mana adalah itu pun bukan pemikiran bukan agama lain gitu, bukan agama Kristen. Ya kalau dari sejarahnya setelah hancurnya Kristen itu tuh jadi ada dua Kristen lagi kayak Anglican Church gitu, terus ada Protestan kalau di kita gitu. Itu sama tuh karena dia tidak mau ada dominasi gereja itu di dalam kehidupan. Nah, muncullah dua agama ini. Agama Anglican Church kalau di Inggris ya, terus kalau di lain Inggris itu Protestan gitu. Atau kita kenal I'm Kristen, I'm Protestan. Protestan bahasa Inggris Kristen, Protestan. I'm Kristen berarti dia Protestan. Kalau I'm Katolik berarti dia tuh Katolik. Gitu, seperti itu. Kalau di sini ya, kalau di Australia. Nah, itu yang terjadi. Jadi di dalam kurungi di garis bawahi bahwasanya inilah adalah ide. Nah, walaupun ide ini secara tadi asas daripada sejarahnya mereka tidak ada pemikiran tentang secara generalnya itu tidak ada menggunakan pemikiran mereka itu. Maksudnya tidak menggunakan pemikiran sebagaimana pemikiran Islam dan pemikiran kaum komunis ya, kalau kita bandingkan tiga mabda ini atau tiga ideologi. Mereka hanya deal win-win solution untuk ideologi ini. Tetapi jangan salah, dari situ tuh ada banyak pemikir Barat gitu yang tumbuh gitu, yang tadi ditekan itu mereka pun membuat suatu pemikiran membawa pemikiran gitu, yang mana menjadi sesuatu hal yang ide daripada pemikiran Barat, yaitu menggunakan terminologi ilmiah dan fisika analisis, psikoanalisis gitu. Jadi menggunakan analisis juga gitu. Jadi ilmiahnya seumpamanya gini, kalau dalam sains seperti ilmu pengetahuan alam atau kedokteran kan menggunakan itu tuh. Karena tidak ada dulu itu waktu jadi ke abad flashback lagi ke belakang, abad ke The Dark Ages itu mereka itu sampai
mereka itu kalau menyelisih gereja, kata-kata gereja seperti ini itu jadi hukum gitu. Bayang aja gini, kalau dikatakan di sini itu katakan gini, kita harus jalan lewat kiri gitu. Kalau ada pemikir mempunyai pemikiran ini menurut Islam harus lewat kanan. Ini contoh saja ya. Itu melanggar hukum itu. Sama dengan kita sekarang, kita melanggar hukum, nggak bisa kita jalan lewat ke kanan, dari kanan tuh. Kan tabrakan kan. Sama pada saat itu bayangannya tuh tabrakan dengan pemahaman yang ada gitu. Dengan pemahaman yang sudah ada. Itu termasuk di dalam tadi tuh, di dalam science dan di dalam psikoanalisis gitu. Teori apapun itu muncul dari situ. Jadi sainsnya seumpamanya tentang bagaimana kedokteran tergantung itu juga gereja juga. Itu pokoknya benar-benar menurut sejarah orang-orang barat itu abad kegelapan, benar-benar abad kegelapan itu. Jadi muncullah orang-orang para pemikir atau filosof itu, termasuk diantaranya adalah John Locke, terus John J.J. Rousseau, terus kayak Abraham Maslow gitu. Lincoln yang baru. Abraham Maslow, terus Sigmund Freud gitu. Kalau kita dipelajari orang-orang perawat tahu, ingat kalian tuh ya, Sigmund Freud. teori perkembangan manusia. Jadi seperti itu, muncullah para pemikir itu. Nah, jadi walaupun tadi secara umum pertemunya atau ide dasar daripada sekularisme itu adalah seperti win-win solution, tetapi mereka mempunyai para pemikir dari sosioanalisisnya seperti sistem demokrasi di dalam pemerintahan gitu. Dan sistem demokrasi sudah dilakukan penelitian juga mereka. Demokrasi, terus muncullah republik itu, negara-negara nasionalisme bangsa itu muncul dari sini gitu. Jadi nggak bisa, karena dulu kan pandangan mereka bahwasanya dulu kan semuanya aturannya satu, gereja. Walaupun dia dari Inggris, dari Prancis, kan beda-beda area itu, katakan beda-beda wilayah gitu. Tetapi dari dominasi gereja tadi jadi satu, ide keluar, ide tentang nasionalisme. Kita orang Inggris beda dengan orang Prancis, kita orang Prancis beda dengan orang Spanyol lah pada saat itu, atau belum ada Spanyol tapi ada Italy gitu. Kalau Spanyol kan nanti setelah itu gitu ya, pada abad itu juga akan dihancurkan Andalusia itu atau Granada itu. Nah, muncul dari situ. Nah, esensinya adalah ini muncul, ide demokrasi itu muncul dari pemikiran Barat gitu, dan dipakailah sekarang menjadi berkuasa di dunia. Ini pun berkuasa di dunia pun, jadi perlu diketahui ide-ide tadi itu dari abad 15 baru fix idenya tadi tentang dari abad 15 sampai abad 19 ya. 19. Jadi abad 15 sampai 19 itu baru abad 19 akhir itu baru fix tuh idenya. Maksudnya sistemnya demokrasi gitu. Terus liberalisme gitu, kebebasan, terus nasionalisme gitu. Itu baru fix tuh abad 19 akhir gitu. Nah, di antara between abad 15-19 itu, karena tadi banyak para peneliti itu atau filosof atau orang-orang pintar itu melakukan invasi, di antara ini ada abad Renaissance, ada masa Renaissance, Enlightenment, terus ada revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu tahun 1789-an, 1789, yang mana menjadi titik awal daripada kemajuan industri yang ada di Eropa juga gitu. Nah, dari sini orang punya kapal gitu, orang punya kapal untuk berlayar,
terus orang punya teknologi kayak lampu apa segala macem. Kalau kita membaca sejarah tentang James Watt gitu, terus penemu barat gitu, penemu mesin Watt, mesin apa tuh James Watt itu, mesin uap tuh menjadi titik awal tuh pada revolusi Perancis tuh. Nah di sisi lain kan tadi kita melihat di sisi lain di negeri kaum muslimin dari abad 15 itu mengadakan penurunan gitu. Walaupun ini ya quote-nya, walaupun pada saat itu umat Islam lagi hebat-hebatnya, tetapi secara pemikiran pemerintah pada saat itu kan baru saja menguasai Romawi Barat, Romawi Timur. Artinya pada saat itu pasukan Muhammad Al-Fatih lagi dalam posisi yang sangat hebat dengan Ginisarisnya itu, pasukan yang sangat canggih itu, tercanggih di dunia. Belum ada pasukan terstruktur seperti Ginisaris gitu. Jadi pasukan yang paling hebat, terstruktur belum ada pada masa itu gitu. Bahkan pada saat itu pasukan Muhammad Al-Fatih itu mempunyai armada laut yang paling kuat. Bahkan yang mengalahkan Konstantinopel kan dari armada laut itu, yang diangkatnya berapa kapal ke selat Bosporus itu jadi paling hebatnya armada lautnya ini. Nah, tapi secara pemikiran turun karena menurut di Tugu Daulah itu tidak adanya istihad lagi, karena pemikiran umat Islam pada saat itu kita udah ada di mentok, levelnya udah mentok gitu. Jadi mau ngapain apa lagi gitu. Orang tidak ada lagi yang butuh makan, maksudnya mencari makan gitu. Penemu sudah ada dalam Islam semuanya gitu. Jadi ibaratnya dalam skala kenaikan peradaban Islam itu udah mentok gitu, tinggal turun gitu. Turunnya sehingga menyebabkan pemikiran dijauhkan bahasa Arab dan sebagainya. Di sisi lain seperti itu, di sisi barat mereka maju gitu dengan meninggalkan gereja, dia maju. Nah terus kita lihat kondisinya sekarang gitu. Kita bawa ke sini nih. Apa yang menyebabkan ada sebenarnya bukunya sih, saya belum baca juga sih. Menurut informasi yang disampaikan atau ada beberapa informasi itu ada buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana efek daripada diterapkannya tadi sekulerisme itu. Jadi sekulerisme itu jadi ibarat pohon itu, sekulerisme itu adalah akarnya. Dari akar itu tumbuh batangnya, ranting-ranting, daun dan buah gitu. Nah, dari pemahaman sekulerisme itu tumbuh di situ negara bangsa-bangsa, terus aturan-aturan liberalisme, terus sistem ekonominya yaitu kapitalis gitu. Seperti itu. Jadi dari muncul keadaan seperti itu. Terus kritik atau ada kondisi yang sekarang kita bisa ini kan apa yang penyebab apa, kalau dalam bahasa saya itu efeknya apa sih terhadap umat Islam gitu. Jadi efek-efeknya itu jadi diantaranya adalah kalau dari sistem ekonomi sendiri, karena sistem kapitalis itu negara-negara ternyata ada buku yang mengatakan seperti ini. Jadi orang-orang yang kapital itu di dunia ini, atau katakan negara-negara yang menjalankan sistem ini, Amerika dan Eropa itu cuma 25% dari penduduk dunia. Tapi mereka menguasai 75% daripada barang dan jasa yang ada di dunia. Nah, jadi kita bayangkan itu. Terus di Amerika itu 1% menguasai 99%. 1% menguasai 99% keuangan yang ada di Amerika. Nah, bayangkan itu. Jadi orang kaya itu, kalau bisa dikatakan 10 orang kaya di dunia itu dibandingkan dengan kekayaan seluruh umat atau negara dunia ketiga, orang-orang miskinnya itu nggak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi karena mereka mempunyai pemikiran atau mempunyai standar bahwasanya kekayaan itu per kapital gitu. Ya pernah dengar ya, per kapital gitu. Jadi dihitung per kapital. Jadi sumpamanya kita
ini dikatakan di majelis taklim ini dikatakan ada 100 orang yang kaya cuma satu, Mas Bobi gitu. Punya harta 1 triliun. Nah, adanya biasanya kasih. Nah ya separohnya lah. Jadi total semua kekayaan One Brother Sabtu ini katakan 3,5 triliun gitu. Nah dibagi dari jumlah penduduk tadi itu 3,5 triliun kan per kapita gitu. Jumlah harta dibagi jumlah penduduk. Padahal yang kaya cuma 1 atau 2 orang lah, Mas Bobi sama adeknya gitu. Nah Mas Bobi lah sekalian, Mas Bobi yang udah punya rumah gitu, atau Bang Saifuddin atau yang ada di sini lah, yang ada di sini Mas Rifki. Iya, yang ada di sini kan yang 100 kan anggota ini goib, anggota goib gitu. Nah jadi dari kekayaan tadi 3,5 triliun itu dibagi 100 gitu. Nah itu terlihat bahwasanya kekayaan yang ada di One Brother Sabtu ini sekian gitu, besar. Padahal yang kaya cuma yang ada di sini gitu. Katakan ada 10 orang gitu. Udah. Nah, jadi orang-orang yang di luar 10 tadi ada yang mencari makan di sampah. Nah, ini jadi kritik nih di dalam penerapan sistem kapitalis ini. Sistem kapitalis ini yang menyebabkan ketimpangan antara yang kaya dan miskin itu, gap antara kaya dan miskin terlalu tinggi gitu. Sehingga menyebabkan ada orang mati di lumbung beras gitu. Orang mati di lumbung beras, pernah dengar ya? Ayam mati di lumbung beras gitu. Peribahasa itu kan itu dari penerapan sistem ekonomi kapitalis gitu. Yang mana mereka kalau dibahas tentang sistem kapitalisnya aja gitu bisa berapa kali pertemuan gitu. Jadi emang seperti itulah karakteristik sistem kapitalis itu, mereka tidak mempunyai belas kasihan lah. Saya punya modal, sebabnya kan gayanya gini, kita kalau di Indonesia ya Mas Rifki yang ada di Indonesia masih ada bayangan di sana, ada penjual kelontongan di pinggir jalan itu. Di satu kampung itu didirikan aja Indomaret atau Alfamart, habis itu mereka. Nah dari sistem ekonomi kapitalis ini akan muncul pasar bebas. Nah di mana pasar bebas ini akan menyebabkan seperti ini. Jadi karena bebas bersaing, jadi seolah-olah gini, kalau saya ibaratkan itu petinju kampung lawan McTyson itu, atau petinju kalau MMA Habib Nurmagomedov itu lawan saya gitu. Coba, yang nggak ada apa-apanya, di kiting aja udah kek gitu. Habib dipukul 100 kali sama saya mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu orang masyarakat umum itu lawannya multi level company gitu ya, mati dia. Atau kayak di sini sumpamanya ada warung-warung di Lakemba tuh. Lakemba dia buat itu, dirikanlah Woolies, dirikanlah Aldi. Nanti sebentar lagi di Walipak ada Coles tuh yang di pertigaan itu, Coles itu. Dan sekarang tuh buatnya begini lagi, lebih canggih lagi dia. Dia buat apartemen, di bawahnya tuh shopping center. Seolah-olah gini, seolah-olah dia tuh buat customer dulu, baru buat ininya jualannya gitu. Seperti itu kayak di Woolies kan itu. Woolies itu buat orang apartemen tinggal di atas, kalaupun nggak ada kita yang beli, orang atas udah pasti turun ke bawah. Dan nggak mungkin orang atas saja menjadi, termasuk saya yang di sekitar itu, dan termasuk mungkin istri-istri kita gitu. Daripada ke warung sebelah repot, nggak lengkap, parkirnya susah lagi. Nah itu diantara politiknya itu seperti itu, disediakan parkir yang nyaman apa segala macam. Nah ini sehingga apa, warung-warung di atasnya Woolies itu, di sampingnya Woolies itu mati kalau tidak menjual barang-barang yang beda dengan Woolies. Nah bayangannya itu dalam sistem ekonomi. Nah dalam sistem demokrasinya apa? Demokrasi kan seolah-olah gini, demokrasi itu kritik dari sistem ininya ya, sistem pemerintahannya atau demokrasi. Di demokrasi kan
Jadi seolah-olah dari rakyat tadi oleh rakyat untuk rakyat gitu. Kalau dilihat seperti itu. Jadi kalau di faktanya adalah mereka itu kan di dalam sistem ini ada perwakilan ya. Perwakilan. Jadi kalau kita yang pernah tinggal di Australia, ya mungkin kita udah lama di sini. Jadi bayangannya gini loh. Jadi demokrasi itu di negeri-negeri dunia ketiga atau di negeri-negeri yang banyak negeri muslimnya itu mereka dijadikan sebagai alat penjajahan gitu. Karena apa? Karena sistem ekonominya kapitalis. Yang kapitalis itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang selalu tidak akan puas dengan ya emang kata Allah juga kan, kalaulah kalian diberi satu gunung emas itu, satu bukit emas, maka kalian akan meminta satu bukitnya lagi gitu. Itu manusia itu kan cuma kan itu kan juyina linnas hubus sahwata minan nisa, dihiasi manusia itu cinta terhadap wanita gitu atau lawan jenis, terus harta wal kontor, terus kayak emas, terus apa Pak, emas, terus anak-anak gitu, terus tunggangan mobil atau apa segala macam. Itu nggak akan puas itu dengan itu. Bahkan sampai Allah katakan kalaulah kalian diberikan satu gunung emas, kalian akan meminta. Dan itu sudah dipikirkan oleh orang-orang kapitalis atau pemikir virolog tadi tuh, atau para cendekiawan tanda kutip ya, para orang pintar pada saat itu, kalau kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu. Jadi kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas menurut mereka gitu. Jadi dengan seperti ini mereka menggunakan sistem demokrasi itu sebagai alat penjajahan. Contohnya seperti ini. Contohnya di negeri-negeri dunia ketiga seperti Indonesia lah. Di Indonesia ini di negeri plus 62 itu dikatakan bahwasanya menurut undang-undangnya bumi, air, laut, dan kekayaan yang tergantung di dalamnya adalah milik negara ya, dan akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu. Nah, seharusnya kan seperti itu. Karena emang demokrasi dari bingkainya itu bagus sekali gitu. Bagus sekali karena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi seolah-olah aturan itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Nah, dari bingkai itu seolah-olah jadi penerapan demokrasi yang ada di Indonesia itu emang yang membuat tuh founding father gitu kan. Kalau menurut mereka itu founding father atau orang-orang yang telah bapak bangsa lah, pendiri bangsa gitu. Aslinya adalah adanya demokrasi atau penerapan demokrasi yang ada di situ adalah untuk melanggengkan atau memuluskan tadi bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya itu tuh terbatas gitu. Jadi karena mereka berpikir bahwasanya sumber daya alam itu terbatas, padahal Allah katakan di surat Al-Luqman itu asbago ya, Al-Luqman, surat Luqman ayat 28 atau berapa 29 kalau nggak salah, bisa dilihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan alam itu melimpah ruah gitu, tidak terbatas. Menurut mereka enggak terbatas. Jadi mereka seperti ini politiknya. Jadi adanya demokrasi itu untuk menjadikan diantaranya pasar bebas gitu. Pasar bebas supaya undang-undang mengatur undang-undang supaya penanaman modal gampang di sana gitu, seperti yang terjadi Freeport yang ada di Papua itu. Ada lagi satu blok Weibu ya, blok Weibu yang ada di Papua itu yang Freeport nggak mau mengini. Saya juga belum membaca secara dalam politik apa di belakang dilepaskannya blok Weibu kepada pemerintah Indonesia. Kalau banyak politik mengatakan bahwasanya
diserahkan itu nanti dijadikan seolah-olah yang mengelola itu adalah dari ini gitu, dari usulan daripada pemerintah. Aslinya kan gitu. Jadi kalau firasat piciknya orang itu yang ditangkap oleh kita adalah mereka tuh seolah-olah seperti itu gitu. Nanti siapa yang akan mengelola? Ya orang-orang itu juga gitu. Karena nggak mungkin kayak kita, Mas Bowie atau saya yang mengelola. Nah, dari mana ininya modalnya untuk membuat itu gitu? Membuat alat yang sebesar, tahu nggak alat untuk mengebor itu sebesar apa gitu? Ini 3 atau 4 kali lipat rumah ini tuh untuk menggerus, membuat terowongan di sana tuh untuk mengambil emas-emas itu gitu. Dari mana uangnya? Berapa triliun untuk buat itu tuh? Yang menangnya punya tender itu ya pasti yang punya alat gitu. Nggak mungkin pemain-pemain lokal juga, nggak mungkin. Susah lah pemain lokal. Jadi seolah-olah diserahkan dengan mereka dengan undang-undang penanaman modal asing atau dengan undang-undang seperti itu, singkatan seperti itulah. Karena kita sudah pahami, insya Allah nggak terlalu mendetail atau menjelentrehkan atau mengejahlantakan atau menjelaskan masalah ini gitu. Jadi diserahkan kepada umat, kepada negara oleh Freeport itu, Blok Weibu ini, silakan. Nanti saya juga yang akan mengelola, gitu. Saya juga akan mengelola, gitu. Dengan adanya undang-undang demokrasi itu, Freeport ditandatangani sampai tahun 2060 ya sekarang. Tadi sampai 2025, habis tuh. 2030. Naik lagi 2040, sekarang 2060. Tuh. Yang terjadi seperti dari sistem demokrasinya gitu. Terus dari sistem pergaulannya apa? Dari sistem pergaulannya satu lagi dari sistem ini bangsa-bangsa ya. Jadi diantara sistem tadi kebalik lagi ke sistem ekonominya juga itu ada penjajahan gitu. Dari sistem mulanya penjajahan itu dari abad 15. Ingat, kapan Portugis datang ke Indonesia? Kapan negara-negara Spanyol dan Portugis datang ke Nusantara? Dari perjanjian Tordesillas. Tuh, kalau kita belajar sejarah sedikit ya. Itu sejak diruntuhkannya Granada atau Andalusia itu negara dibagi dua gitu, barat dan timur. Barat itu miliknya, ada yang tahu miliknya siapa? Itali. Timur miliknya Spain itu. Jadi orang-orang kayak seumpamanya Itali itu di daerah Afrika gitu. Itu Afrika tuh jajahannya Itali semua tuh. Nah, dengan revolusi industri tadi mereka punya kapal, mesin James Watt menciptakan mesin uap gitu, mereka bisa berkelana keliling dunia dengan mesin uap itu. Dia melakukan Rok Sumawiyah ya, penjajahan gitu. Penjajahan ke negeri-negeri yang mana yang menurut mereka tuh mempunyai kalau zaman dulu itu, kalau kita membahas tentang ada yang ada di negeri 62 itu atau di Nusantara itu, pada saat itu yang menjadi komodita atau emas hitam itu adalah lada. Mereka kejar tuh sampai ke pusatnya. Di mana sih pusatnya itu? Mereka lakukan seperti itu. Mereka datang ke situ, mereka melakukan ini monopoli penjualan. Ini kan asalnya kan seperti itu. Asalnya seperti itu. Nah, dari sistem kembali ke sistem pemerintahan tadi, demokrasi itu untuk meluluskan itu tuh penjajahan gaya modern gitu. Dimana orang-orang barat itu sekarang dari abad ke-20 itu penjajah itu nggak usah datang ke negeri jajahannya, datangkanlah perusahaan-perusahaan, ambil, dia duduk di dalam negerinya sambil ongkang-ongkang, sambil ngerokok-ngerokok, sambil ngopian, uang datang terus-menerus, kekayaan datang terus-menerus, kayak dari Freeport, dari macam-macam lah. Ini yang terjadi nih. Terus dari sistem pendidikannya, apa yang terjadi? Dari sistem pendidikannya adalah karena pemahaman sekuler tadi,
sekuler habis. Jadi pemisahan agama daripada kehidupan, ranah kehidupan itu artinya bukan ranah kehidupan masalah pemerintahan saja, tetapi masalah pasar, masalah ranah kehidupan lah, pergaulan apa segala macam itu memang dipisahkan daripada gereja tadi atau Katolik tadi itu, yang menyebabkan dari sistem ini menyebabkan orang-orang itu ya pelajaran sistem pendidikan ya seks apa namanya freedom gitu, seks bebas kebebasan ya, seks bebas atau kebebasan bicara kebebasan pendapat dan sebagainya gitu. Ini yang terjadi ini. Nah ini saya mau ke utamanya gitu, yang paling key poinnya. Sayangnya pemahaman ini oleh umat Islam itu seolah-olah dijadikan sebagai demokrasi itu ini adalah Islami gitu, Islami, dan dijadikan sebagai ideologi mereka gitu. Satu tadi dari kembali sebentar sedikit lagi, daripada pada saat penjajahan mulai berkeliaran itu mereka membawa misi gitu. Di antara misi itu adalah misi nasionalisme itu. Misi nasionalisme itu. Nasionalisme bernegara berbangsa-bangsa gitu. Jadi seolah-olah ya karena tadi kan mereka nggak mau dalam satu kungkungan dinasti atau kekuasaan gereja, mereka mau ya negara-negara berbeda gitu. Nah, sama mereka tuh meracuni umat Islam karena pada saat itu umat Islam satu gitu. Mereka mempunyai pemahaman satu. Kalau pusatnya di Irak pada saat itu ya udah Irak. Di Arab Saudi, di Yaman, di Palestina, ya Irak. Gitu. Ini hanya satu negara gitu. Tidak ada negara Arab. Nggak ada. Yang adalah negara daulah. Nah, ini digemborkan sejak tadi tuh di bawah para misionaris di samping mereka membawa God, glory dan gospel itu apa agama Kristen mereka, di samping itu juga mereka membawa paham nasionalisme gitu. Nah, yang akan dibahas di sini, sayangnya nasionalisme itu diambil pemikirannya oleh umat Islam. Seolah-olah umat Islam itu ya kita orang Indonesia, ya kita orang Filipina, ya kita orang Arab gitu. Nah ini ada di nih sampai gitu. Dari efek penjajahan tadi yang Divide et Impera tadi tuh, maunya mereka itu supaya untuk ini kan panjang ya ceritanya. Ini kan untuk menguasai Indonesia atau Nusantara itu Belanda itu memerlukan 350 tahun lamanya. 350 tahun lamanya untuk menguasai gitu. Terakhirnya di Aceh gitu kalau dilihat dari sejarah. Di Aceh pun 3 bulan setelah dia menguasai Aceh dihajar sama Nippon. Karena pada saat itu tentara Jerman dan Jepang itu bersatu menguasai perang gitu pada saat itu ya, dan dihajar sama Nippon. Cuma 3 bulan tuh di Aceh tuh. Belanda menguasai Aceh setelah membuat yaitu politik pecah belah bambu. Terus Cut Nyadin ditangkap, Tengku Umar ditangkap. Mereka mengadakan perangkap gitu, diajak untuk berunding tangkap. Sama dengan kalau di Jawa itu ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ditangkapnya di mana gitu? Bukan pada saat perang kalah terus ditangkap, enggak. Pada saat Pangeran Diponegoro datang ke markasnya Belanda ditangkap. Mau mengadakan perundingan dan mereka mau mengadakan perundingan ditangkap. Dari situ lo udah dihabiskan. Paling kan pada saat datang ke sama Cut Nyadin dan Tengku Umar itu pada saat mau diadakan itu bukan bawa pasukan kan, bawa pengawal saja. Pengawal berapa sih? Sama Pangeran Diponegoro juga tuh bawa pengawal saja. Jadi ringkus. Pasukannya dihajar, dibunuh semuanya. Yang besarnya dibuang. Gitu. Kalau Pangeran Diponegoro dibuang ke daerah
eh, Makassar. Makassar gitu seperti itu. Nah ini yang terjadi gitu dalam sistem tadi itu demokrasi yang terjadi, seolah-olah menurut umat Islam demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu, seolah-olah ini untuk kita gitu. Aslinya ini sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi umat Islam gitu. Kalau diakui sebagai sistem hidup, maka dia berdosa. Maka dia, umat Islam akan, makanya kan kalau sedikit kita berpikir ya, masuk surga sulit. Ya kan susah mau masuk surga. Karena apa? Dalam pemikirannya kita sekarang itu, nauzubillah, umat Islam sekarang itu ada demokrasi gitu, ada nasionalisme, ada liberalisme. Racun-racun ini yang ada gitu, ada di masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah susah gitu. Susah umat Islam ini. Nah, ini terjadi di kalangan masyarakat kita, sehingga umat Islam sayangnya itu, celakanya lah kalau kata-kata saya itu, celakanya umat Islam mengambil ide ini. Padahal mereka setelah berhasil menghancurkan Islam itu, tadi sempurnanya ide tadi itu abad 19 itu, sempurnanya ide kapitalis, demokrasi dan semuanya, atau sekulerisme itu abad 19 lah. Disitulah abad 19 itu hancur khilafah hancur, atau khilafah di bumi hanguskan, diabolis kata orang Inggris itu tahun 1924. Nah, sehingga umat Islam ya sudah tidak ada pemikiran dan seperti itu, dan ini sekulerisme itu seolah-olah umat Islam itu menganggap bahwasanya agama itu harus dipisahkan dari negara, agama itu harus dipisahkan dari kehidupan, termasuk agama Islam. Nah ini celakanya di situ gitu. Padahal kan sejarahnya kan tahu, sejarah Katolik khusus, bukan Kristen yang lainnya, itu karena emang tidak mampu umat di dalam ajaran Kristen nggak ada bagaimana cara bayar orang menghukum orang yang mencuri aja, nggak ada mereka. Bagaimana kan di ajaran mereka itu kalau ada orang dipukul, kasih pipi kanan lagi, pasti dikap. Pukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kan ajaran mereka. Di ajaran Islam nggak boleh kayak gitu. Dipukul kanan, pukul lagi. Ada kisos. Nggak ada kan seperti itu. Nah ini sayangnya diambil oleh umat Islam, seolah-olah Islam pun adalah sama dengan Katolik gitu. Dari sistem pendidikan sedikit lagi, dari sistem pendidikan, karena pemahaman sekulerisme itu seolah-olah jadi ajaran Islam itu ya ajaran seperti ini. Kalau berbicara masalah kenegaraan, nggak ada kenegaraan. Kalau bicara tentang negara, ada di sistem Islam negara, namanya khilafah katanya. Nah khilafah itu dikritik habis oleh mereka gitu. Sehingga coba bayangan kita di benak kita, dulu itu kan kita mendengar khilafah tuh barbar. Khalifahnya adalah orang-orang yang jahat, ya kan? Membunuh, terus memperkosa, minum-minuman, ya kan? Coba di bayangan kita sebelum kita ada di sini di One Brother Sabtu. Nah itu dari kritik itu muncul di benak-benak kaum muslimin, sehingga umat yang ada di umat Islam itu seolah-olah sekulerisme itu adalah Islam dipisahkan dari kehidupan. Salah besar gitu. Kan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kalian orang-orang beriman, maka Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Bahkan di surat Al-Maidah itu dikatakan bahwasanya al-yauma amaltu lakum dinukum wa amaltu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Telah disempurnakan ajaran Islam ini. Jadi sempurnanya agama Islam artinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang baru dalam Islam, dalam rangka hukum, dalam rangka akidah dan sebagainya. Sudah sempurna Islam ini. Jadi tidak perlu ada yang lain, tetapi dengan dihembuskannya pemahaman sekulerisme, terus
di dalam sistem pendidikan kita itu diajarkan bahwasanya kalau sistem negaranya apa ya, ada khilafah, yaitu seolah-olah sejarah gitu, bukan sesuatu hal yang harus diperjuangkan nanti ke depannya itu harus ada khilafah, enggak gitu. Jadi itu sejarah saja, itu dulu ada khilafah ya, ada Abbasiyah, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, ada ada Umar bin Abdul Aziz, ada Mu'tasim Billah, ada Sulaiman Al-Qanuni, ada Muhammad Al-Fatih, ada Sultan Murad 2 dan 1 gitu. Seterusnya gitu. Terus ada khalifah-khalifah, ya udah seolah-olah sejarah yang ada gitu. Bukan sesuatu hal yang karena pemikirannya sudah sekuler, nggak ada pemikiran bahwasanya Islam itu adalah yang menguasai atau yang mengatur kehidupan. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya ajaran agama, ajaran kehidupan dan ajaran agama dan kenegaraan itu hanya Islam yang benar gitu. Insyaallah kami tutup di sini, sampai di sini, karena akan sangat melebar saya ini kan. Jadi sayangnya umat Islam di situ gitu, menelan mentah-mentah pemahaman ini seolah-olah ini Islami gitu. Dan dari sistem pendidikan, sistem pemerintahan, mereka ya against semua dengan ini. Para pemerintah itu dicekokin di dalam pemikiran mereka itu, karena mereka kan belajar sekolah. Sistem pendidikan itu semuanya sekuler gitu. Di dalam benak mereka tuh sekolah dimanapun nih, sekolah dimanapun, termasuk di sekolah-sekolah umat Islam, hampir 90% semuanya itu, hampir semuanya ya, mereka menerapkan sistem sekulerisme gitu. Jadi tidak aneh orang keluaran LC, terus keluaran Timur Tengah, khilafah, ya musuh besar gitu, seperti itu. Insyaallah Allahumma bithoriq, yang benaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kami. Insyaallah silakan kalau ada pertanyaan kita buka saja supaya mendigging lagi lebih dalam tentang tadi itu. Mungkin ada hal-hal yang perlu detail atau apa segala macam, saya persilakan, kami silakan dan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.